Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nenek mami sanak bijat yang dimanapun berada, eh subur dengan saat ini masih ngetren-ngetrennya cerita masa lalu atau sebut saja sejarah. Kami sih hanya mendengar, hanya dengan bercerita, namun pelaku yang sebenarnya sudah jadi almarhum semua. Hanya sebekas cerita lah, tapi embel-embelnya ada ujung kebenaran karena memang saya dapat cerita dari nenek-nenek saya. Pada saat Congah Praya istilahnya, Pak, perang Bali Praya itu pernah terjadi Congah Praya kedua. Gitu cerita nenek saya dulu nih, nenek-nenek terdahulu, bukan nenek saya doang. Pelaku sejarah juga saat itu masih hidup lah, yang menceritakan ke saya, cuma mendengar-dengar, masih ada sisa memori saya. Sehingga disebut kubur Keripan, orang-orang Keripan itu pernah membantu perang Congah Praya lah. Pada saat terjadi perang kan sudah usai gitu, reda-reda begitu, istirahat lah beliau-beliau itu di sana di kubur utara pendopo itu. Kebetulan saat itu ada wabah saat itu disebut wabah kolera. Tapi zaman itu kan tidak ada obat-obat canggih seperti saat ini. Banyak yang berjatuhan meninggal dunia lah, para syuhada, para orang-orang Kuripan lah. Sehingga dikuburkanlah di kubur yang disebut kubur Kuripan itu. Apakah benar ada orang-orang Kuripan itu ada kuburnya di sana? Tentu kami lanjut kembali sekitar tahun 80, nggih. 1980 itu pada masa rejimnya Pak Parwoto, nama Bupati Lombok Tengah. Jadi ada rencana Manhalul Ulum itu untuk perluasan sekolah madrasahnya itu di sana di pinggir kali itu, memohon kepada Bupati sehingga diberikanlah kubur Kuripan itu. Kuburan Kuripan itu pada saat dia mau gali pondasi, saya waktu itu sudah jadi calon pegawai ya, baru-baru itu masih belum keluar SK. Digali, ditemukanlah memang itu ada bukti-bukti bahwa benar orang-orang Kuripan itu ada peninggalannya, keris dan sebagainya itu. Kerisnya itu yang utama dua kan dulu keris anunya. Senjata kita tak ada senjata semacam jeren, senjata sedapan api lah, kayak gitu tidak ada. Bedil mungkin ini bedil zaman lain itu nih. Ya? Bedil zaman lain sudah ada waktu ini. Oh ya, badong ya. Badong istilahnya itu dengan keris ditemukan. Entah apa gerangan pada saat itu, nggih. Sampai sekarang dihentikan itu ndak dilanjutkan. Karena memang tanah itu adalah tanah wakaf. Jadi wakaf itu namanya tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh kalau membangun sekolah silakan, masjid silakan. Kan itu termasuk wakaf semua kan itu menurut para ulama atau alim ulama gitu ya. Kalau diperjualbelikan itu tidak boleh. Nggih. Nah, kalau pelungguh lanjut ke utara ini namanya Timu Biras. Juga saya dari kecil melihat, mendengar kok kenapa saya ke orang-orang selatan isinya ini ke orang-orang selatan, sementara kami Papua Balok saya tidak begitu lah. Disakralkan lah kubur itu, artinya mereka kalau ada hajat mengurus sana sebagainya, mau kawin anaknya sih jodohkan lah ke sini dulu minta doa atau bagaimana, ziarah bukan minta doa. Nggih, ziarah kubur istilahnya, mencari dia sih yang berdoa, yang mendoakan leluhurnya mungkin gitu ya. Dari nanti mungkin lebih jelasnya dari Mangkung, Kateng, terus selatan sampai di Pengge itu juga pernah saya temukan orang-orang kesini untuk kubur itu, sehingga para tuan guru juga sering melihat ini perlu dipugar.
Saya juga tidak ngerti apanya yang dibongkar. Kubur apa itu sampai sekarang betulnya. Cuma saya melihat aja. Nanti lebih jelasnya mungkin pelunggu orang-orang dari mulai nih apa sih bilang tadi? Bondir itu. Boleh tanya sesepuh-sesepuh sampai Mangkung Kating itu nggih, jadi sering ke sini. Berarti di sini ada 2 kubur yang bukan milik masyarakat setempat berarti. Kubur Kuripan sama Tubiras. Ini kubur leluhur saya. Memang ini yang disebut Tubabira, tapi entah apa yang terjadi dulu maksud saya sehingga ada orang satu makam besar. Satu makam besar itu kok orang-orang selatan itu yang kesini ziarah. Jadi setiap mau masuk Maulid Nabi, mau menjelang puasa gitu kan. Nanti dibuktikan pada saat apa? Maulid Nabi, ya sebentar lagi kan, atau hajat-hajat lain mungkin. Sering juga kesini orang-orang bawa anak. Sering juga kita di apa istilahnya itu pesilat lah istilah bahasa Sasaknya. Kalau diundang. Kuripan itu berarti yang di sebelah pendopo Nggih. Pendopo Sekda niki. Nggih, ada rumah Sekda agak dari tembok Sekda itu ya ke sana. Tapi sekarang kan sudah istilahnya pernah diklaim sama miliknya sih. Tapi ini kan wakaf, ada 3 orang yang punya wakaf. Saya entah ada catatan saya tapi bisa cari nanti. Sudah ada lebih lengkap mungkin nanti saya cari wanunya itu sejarah itu. Diberikan saya sejarah ada 3 pemiliknya itu masih haparannya hanun. Yang di bagian umum biasanya. Itulah anak-anak keturunan mereka sebenarnya, tapi sudah almarhum semua ya kan, ada anaknya masih. Ami Saleh siapa harus sudah almarhum semua pokoknya. Cuma ada sejarahnya kalau perlu yang buka lagi nanti. Keris, bebadong, tombak nih. Nah, ada ditemukan. Entah ada yang ngambil satu Ahmad Gedak namanya itu apa? Ahmad Gedak di selatan itu pegang satu, apa dia masih pegang apa enggak Anda tahu. Pokok waktu itu dikuburkan kembali soalnya karena ada tulang belulang di situ kan. Nah sekarang ini kembali lagi pernah ada diklaim milik ACBC, artinya didobraklah dibongkarlah kembali sama keluarga ini yang memberi wakaf itu, bahwa itu adalah tanah wakaf. Oleh pemerintah daerah akhirnya dibagi 3. Sekarang ini 1 bagian untuk, karena sudah memohon Manahul Ulum, 1 bagian untuk jalur hijau Pemda, 1 bagian untuk keluarga yang pewakaf itu. Jadi sudah saya bilang tadi, para pemberi wakaf itu sekarang sudah mulai menguburkan di sebelah selatan itu, sudah mulai menempati. Ada berapa orang lalu Muhammad dan baru 3 kubur itu, karena memang sudah diputuskan sama Pemda bukan lewat pengadilan, kita lewat lewat Pemda lah, pemerintah kecamatan. Dibagi 3 untuk wakaf itu, sudah dibagi bagian selatan itu untuk jalur hijau. Ada cerita-cerita mistis terkait dengan kuburan. Apanya? Cerita-cerita mistisnya nih. Macet? Cerita mistis kuburan nih. Cerita mistis. Mistik? Ya. Cerita mistiknya? Apa saja? Banyak sih di situ soal mistik. Termasuk masih juga karena almarhum lagi di situ mistik. Ada semacam mustika istilahnya di situ, sehingga sering orang juga bertapa ke sana itu. Tapi sampai sekarang itu mirah menjangan namanya mistik ya. Ada mirah menjangan, tetapi orang yang dijanjikan itu disuruh tidak bibi saya itu tidak usah pakai lampu. Sampai sekarang gitu orang tidak akan berani, saya juga tidak berani gitu tidak ngerti sana. Bukan tidak ngerti, saya tidak berani pokoknya. Dia macam-macam, ularnya kayak besar-besar. Pernah datang ke sini, ularnya juga
ulah sawah lah istilahnya. Itu tidur di situ lah, ampun, itu lenul. Mistiknya. Jadi yang memistikan dan sakralkan ya memang orang-orang selatan itulah, saya bilang. Kalau sih kita aja hanya bisa melihat, hanya datang-datang cari keluarga kita lah. Dia sendiri orang lain itu, ini orang selatan ini makam. Artinya dia sendiri makam itu tidak ada. Apanya? Siapa yang dikuburkan di Tugu Biras? Siapa yang dikuburkan? Keluarga saya semua pokoknya dari. Enggak, yang di sana yang dikunjungi, di ziarah nih, kuburnya siapa nih? Nah, balok lah istilahnya itu, Datuk Gender itu. Disebut Datuk Gender. Datuk Gender, Datuk lah istilahnya, yang dituakan itu Datuk Sami istilahnya, ada keturunan Datuk Sami. Jadi Datuk Sami itu menurut sejarahnya, sejarah kita bicara pernah orang distrik pertama juga istilahnya dulu. Distrik istilahnya dulu, Peraya itu sejenis apa ya, distrik bilang bupati ya, kepala wilayah kecamatan, masih belum ada bupati dia ulang, disebut distrik. Zaman 45 zaman Belanda itu. Kedistrikan ada distrik Mataram, ada distrik Peraya, distrik Lombok Timur kan gitu, distrik sebutannya itu. Belum ada pemerintahan yang lengkap kayak. Berarti kubur nikah sekitar zaman Belanda, berarti ini kolonial Belanda, atau dari zaman Anak Agung nih? Ya, sekitar zaman Belanda. Kan pernah sebelum Belanda itu kan sistem adu domba kan istilahnya, kita antar suku itu dia adu domba sehingga baru dia kuasai kan. Dipecah belah dulu ya, baru. Yang dikuburkan di Tugu Biras nih itu pada zaman Anak Agung, Perang Congah Praya II, atau zaman Belanda? Setelah Belanda menguasai Lombok. Kalau si kubur itu kubur keluarga itu memang dari dulu sih adanya kubur itu, sejak nenek moyang zaman perang Belanda sudah ada sih Papu Balo itu. Cuma ini yang makam itu masih zaman perang Bali Lombok masih ya istilahnya. Berarti sejak ada Belanda ada perang Bali Lombok sih ya, pemerintahan Bali Lombok itu kan. Perang Bali Lombok itu 1891. Ya, kan Belanda masuk 1894-95. Ya, pokoknya sekitar itu kan masih ada itu. Nah, terkait nih ada istilahnya memang itu dah politiknya Belanda kan. Kita antar suku itu tidak boleh. Kuburannya Oce Talib nih di mana nih? Mami Oce Talib itu dia depan masjid itu ya nanti. Depan masjid itu gitu? Di depan Masjid Jami. Jalo, Masjid Jami Peraya itu. Sama Guru Bangkul. Guru Bangkul di sana, jadi sehingga disebutlah ada yayasan Guru Bangkul. Yayasan Guru Bangkul, termasuk peninggalannya Masjid Jami itu akan yayasan istilahnya. Sampai sekarang disebut Yayasan Guru Bangkul. Satunya yang tidak bisa dikepung oleh orang Bali. Nggak tahu apa ada anaknya. Sekitar Nike berarti ada dua kuburan berarti. Kuburan Kuripan sama Tugu Biras. Tugu Biras, kalau Tugu Biras itu di sini namanya apa sih? Datuk Sami lah. Ini Datuk Sami itu jadi, dan Guru Bangkul itu cara lain marak bersebota lah. Apa istilah bersebota? Darah itu jarang-jarang manusia kan waktu itu, jarang manusia. Ya kan, karena jarang manusia waktu saat itu. Kalau Datuk Gender nih balok Gender. Kalau Datuk Sami ya Datuk Gender ya Datuk Sami itu. Oh, berarti dua nama. Istilah karena Gender ya apa? Orang dulu bondol. Oh, bondol. Gender. Datuk itu sebut Datuk karena yang dituakan. Datuk kan Datuk Sami, Datuk itu karena dituakan, dihormati lah cara Datuk. Pasti disebut Datuk karena memang dituakan istilahnya. Kalau urusan kayak Malaysia, Datuk Maringki, Datuk, karena pasti orang-orang pejabat tinggi itu di sini Datuk itu yang dituakan gitu. Ada istilah Datuk. Karena yang dituakan.
Kalau sezaman dengan Guru Bangkul berarti beliau terlibat pada saat perang Praya berarti. Ya, Guru Bangkul pada masa iya perang Bali Lombok. Pernah juga katanya ikut perang Congah. Praya kedua ya, 1-2 ya. Sehingga ya ada masih juga cerita-cerita itu entah. Pasti itu benar karena pelaku sejarah mereka itu masih hidup, ada yang masih hidup anak cucunya itu. Ada yang ditinggalkan bukunya. Saya masih untuk kembali ke ini, ke kubur Kuripan diberikan nahnu juga karena sering terjadi komplain dan sebagai yang mengaku itu ini orang pendatang lah. Dia mengaku-ngaku sehingga masih ada anak cucu mereka yang komplain lah istilah. Jadi dibongkarlah sejarah dari awal ini. Saya sempat diberikan lagu entah di mana saya taruh bukan itu. Sedempat adalah silsilahnya ter. Mungkin aku mau ke sana nanti, boleh kita lihat kuburan itu. Boleh. Ya? Kita lanjut ke sana. Sebentar kita ke sana aja ngopi-ngopi dulu. Siap. Mungkin lebih kurangnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada anak cucu mereka yang seperti saya sebutkan masih ada. Kalau kubur Kuripan itu ada namanya, anaknya masih ada tugas di Pemda Lombok Tengah. Sementara untuk kuburan Tibu Biras ini masih belum kutanya dari Penujak, Mangkung, Kateng sampai Pengge itu nanti masih ada cucu-cucu mereka itu. Bisa belum kutanyakan. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf nanti. Untuk jelasnya juga sekali lagi silakan konfirmasi kembali ke orang-orang yang masih ada lah sampai sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nggih? Apanya yang salah? Utara selatan, timur barat. Karena ada anak selatan. Mana timur barat nih kan? Itu kan? Ini ke utara selatan nih kan? Itu. Agak apa salah dikritik sama tepat sama ini kena. Ke HSP ini kita. HSP kubur itu. Berarti ini yang paling tua nggih, balok gender nih kan nggih? Gendernya aja di sini. Lamun nih siapa nih kan? Yang ini? Yang saya bilang orang selatan itu. Orang selatan. Oh. Iya betul. Kelihatan tulisannya kan sama kayak ini dikasih. Kebalik katanya yang tulisan ini saya tak ngerti yang mana kebalik kan. Ya kebalik yang mana katanya. Ini berarti leluhurnya dari Bonder dan Mangkung. Oh, Muhammadnya ada tulisan Muhammad ini. Yang apakah karena di bawah? Kanan, belakang. Ini nama-namanya ini tidak ngerti saya tulisan Arab. Allah Muhammad. Oh ini kagak ada bawa ini ke dalam ini. Ini kuburannya leluhur dari Bonder. Inilah kubur Tibu Biras. Kuburan ini sudah lama sih guys, cuman kalau yang dimakamkan di sini kan kayaknya sekitar pada peristiwa perang Praya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Buat tulisannya ini dipalek, dicuri istilahnya untuk menghilangkan sejarah. Tidak ngerti juga saya ada politik. Ada politik. Ini yang balok gender nih kah? Ya, balok gender. Yang dua kecil nih kah? Datuk Sami. Datuk Galias Datuk Sami. Oh yang ini. Oh sudah tidak ada. Jadi batu nisannya udah hilang. Ada tulis. Kenapa tidak dipugar nih kah? Hah? Kenapa tidak dipugar? Kasih batu nisan lagi. Enggak, mau saya lihat aslinya, asli kayak apa modelnya mau sebetulnya nanti kemendai tuh. Jadi kalau ciri Saya kuburan mau tua lihat betul asli apa narano. nisan. Batu nisannya itu kayak apa? Mau tanya kan baru ya nyari. Jadi kuburan tua itu Bisa, rata-rata pakai batu andesit kayak gini.
Kalau pakai batu paras itu kayaknya udah tergantung sih sebenarnya. Kalau di wilayah selatan memang ada yang pakai batu paras lama dan ada yang sudah menggunakan batu andesit. Dan di sini rata-rata menggunakan batu andesit karena dekat dengan kali, mungkin makanya lebih condong untuk menggunakan yang di dekatnya saja. Ini makam Balok Gender atau Datuk Sami, koleganya Guru Bangkol ketika perang Praya dulu, Congah Praya. Bekas orang ziarah kemarin. Yang biar jadi penanda, dengan mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadi penanda bahwa ini ada pohon ini, dan di bawahnya pohon inilah tempat makamnya Balok Gender atau Datuk Sami. Sebelahnya makam Balok Gender Datuk Sami itu siapa nih, Teh? Sebelumnya dari lain dia lagi Mustafa namanya dulu. Masih Lalu garis keturunannya nggih. ada baru-baru lancar-lancar yang kita mau pugar ini sebenarnya juga. Saya masih istilahnya masih ragu perembiruan model asli nano lah. Nggak mesti sih sebenarnya. Cara-cara lain no itu sebut model-model gini nih sejarah kan.